Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, pada pembelajaran ketiga kali ini kita akan belajar mengenai bergotong royong. Nah, kita akan belajar mengenai koperasi dan juga mengenai peran Indonesia di bidang pendidikan dalam ASEAN. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapakah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Nah, perhatikan. Di sini ada bacaan pidato. Kemudian kalian membuat teks pidato yang di bawahnya setelahnya. Untuk yang belum mengerjakan teks pidato dari yang kemarin-kemarin, kan kemarin juga sama ya, ada yang disuruh mengerjakan teks pidato. Bagi yang belum mengerjakan teks pidato boleh dikumpulkan hari ini. Kalau yang sudah, tidak usah mengumpulkan ya. Jadi hanya sekali saja membuat teks pidatonya. Nah, di sini ada teks pidato mengenai karyawan Koperasi SD Palapa. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah berapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha selama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakannya, anggota yang mengawasi dan memberikan masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau untuk menghitung keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan melalui koperasi. Nah, dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi dan nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Kalian jawab ya 2 pertanyaan ini. Nah, selanjutnya perhatikan kedua gedung tersebut. Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia UI di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Nah, sekarang coba kalian cari tahu informasi bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Nah, kalian bisa mencarinya di dalam buku referensi atau bisa juga di internet. Nah, kalau di internet jangan lupa kalian minta orang tua mendampingi ya.
Nah, saat memimpin, terkadang kita banyak menemukan perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Nah, ini adalah kata-kata bijak ya. Jadi, pembelajaran keempat ini kita akan belajar mengenai yang pertama patung, yang kedua tentang cerita ini ya. Cerita tentang Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Aku tahu, bersabarlah, semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan, aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggu sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisan akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangganya. Nah, tadi kita sudah membaca cerita Deda dan 5 butir kentang ya. Nah, sekarang kalian cari. Nah, di situ peristiwa dalam ceritanya apa, lalu itu termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila apa. Nah, selanjutnya di sini kalian akan membuat patung. Nah, patungnya itu boleh terbuat dari tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batang, atau plastisin. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh membuat patung dari bubur kertas. Seperti ini menggunakan kawat. Ada juga contoh patung dari sabun ya. Kalian boleh menggunakan sabun batangan, boleh menggunakan lilin, boleh menggunakan bubur kertas. Tapi kalau Bunda menyarankan untuk sabun batang ya, karena bubur kertas itu membutuhkan waktu yang lama dan juga bahan-bahannya juga yang banyak. Lalu tanah liat juga sama. Boleh yang lilin, boleh yang plastisin, boleh juga sabun batang. Itu aja yang mudah-mudah aja, jangan ini ya, pokoknya yang ada di sekitar kalian aja menggunakannya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa kalian fotokan pembelajarannya pada saat pembelajaran dan juga hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.